Krisis cedera kembali membayangi Arsenal memasuki paruh kedua musim. Situasi ini membuat manajemen klub mulai menoleh ke bursa transfer Januari sebagai opsi realistis. Meski telah menggelontorkan dana besar pada musim panas lalu, ketersediaan pemain menjadi persoalan utama. Beberapa nama inti masih harus menepi, memengaruhi stabilitas dan rotasi tim. Pelatih Mikel Arteta kini angkat bicara. Ia menegaskan Arsenal bersikap aktif memantau pasar, sembari terus menilai kondisi skuad secara menyeluruh. Ruben Amorim perlahan mulai menciptakan jejaknya di Manchester United. Perubahan struktur permainan mulai terlihat, hasil positif pun mulai datang, termasuk kemenangan tipis atas Newcastle United di Old Trafford. Sayangnya, di balik hasil positif itu, ada satu isu yang terus berulang. Manchester United masih kesulitan mengontrol pertandingan, terutama ketika sudah unggul dan dipaksa bertahan lama. Amorim sendiri menyadari hal tersebut. Ia menilai fondasi sudah mulai terbentuk, tetapi evolusi timnya belum sepenuhnya selesai. Francesco Pio Esposito tampil gemilang saat Inter Milan meraih kemenangan atas Atalanta. Assist penentunya untuk gol Lautaro Martinez memastikan Nerazzurri membawa pulang 3 poin penting. Inter mengalahkan Atalanta 1-0 di New Balance Arena, Bergamo, Senin, 29 Desember 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini membuat Nerazzurri kembali ke puncak klasemen Serie A setelah sempat tergusur oleh AC Milan yang sebelumnya menang 3-0 atas Hellas Verona. Esposito masuk pada babak kedua dan langsung memberikan assist untuk gol kemenangan Lautaro Martinez. Aksi ini menjadi momen krusial bagi Inter dalam meraih 3 poin di Bergamo. Esposito bangga bisa memberikan assist penentu kemenangan. Ia juga mengaku senang dengan pengalaman belajar dan pengambilan keputusan yang ia jalani di Inter. Rumor ketertarikan Galatasaray terhadap Manuel Ugarte nampak nyata bukan sekedar rumor semata. Raksasa Turki itu dikabarkan sudah mulai bergerak untuk mengamankan jasa gelandang Manchester United tersebut. Di musim 2025-2026 ini, Ugarte mengalami situasi yang sulit di Manchester United. Penampilannya yang kurang konsisten membuatnya lebih banyak duduk di bangku cadangan tim besutan Ruben Amorim tersebut. Rumor yang beredar menyebut bahwa Ugarte tidak nyaman berada dalam kondisi ini. Alhasil ia berencana untuk pindah klub di bursa transfer Januari 2026 nanti. Dilansir media Turki, Fotomak, Ugarte selangkah lebih dekat untuk meninggalkan MU di musim dingin nanti. Pasalnya Galatasaray dikabarkan sangat serius ingin memboyong sang gelandang di bursa transfer yang akan datang. Liverpool kembali diterpa kabar buruk di tengah musim yang berjalan tidak sesuai harapan. Alexander Isak dipastikan harus menepi cukup lama setelah mengalami cedera serius. Striker asal Swedia itu mengalami patah tulang dalam laga melawan Tottenham pada 20 Desember lalu. Cedera tersebut membuat Liverpool kehilangan salah satu tumpuan utama di lini depan. Absennya Isak datang di saat performa Liverpool sedang naik turun. Kontribusi sang penyerang sendiri sebenarnya juga belum maksimal sejak didatangkan dengan harga fantastis dari Newcastle. Situasi ini memunculkan spekulasi baru terkait langkah Liverpool di bursa transfer Januari. Manajemen The Reds disebut mulai melirik nama lain untuk menutup lubang di sektor penyerangan. Liverpool dikabarkan masuk dalam daftar klub yang tertarik merekrut Dusan Vlahovic. Striker Juventus itu dinilai sebagai salah satu penyerang top Eropa yang tersedia di pasar. Media Italia, Gazzetta dello Sport, melaporkan bahwa Liverpool termasuk klub Liga Inggris yang memantau situasi Vlahovic. Ketertarikan ini muncul seiring kebutuhan mendesak The Reds akan penyerang tengah baru karena mereka hanya akan bisa mengandalkan Hugo Ekitike. Vlahovic sendiri bukan nama asing di bursa transfer Eropa. AC Milan juga disebut berminat, sementara Manchester United dan Arsenal pernah dikaitkan dengan sang pemain dalam beberapa jendela transfer sebelumnya. Karir Raphinha di Barcelona sempat berjalan di tepi jurang. Datang dengan harga besar, ia bekerja keras, namun pengakuan tak kunjung tiba dan pintu keluar klub nyaris terbuka. Perubahan datang saat Hansi Flick mengambil alih. Peran, kepercayaan, dan tanggung jawab Raphinha berubah total, meski sorotan individual tetap terasa kurang. Ledakan emosi Flick jelang laga ke Villarreal menjadi titik puncak. Ia membela pemainnya secara terbuka, menilai absennya Raphinha dari FIFA Best 11 sebagai sesuatu yang tak masuk akal.
Jai Idzes baru saja memperkuat Sassuolo di laga melawan Bologna di Stadio Renato Dall'Ara di pekan ke-17 Liga Italia 2025-2026. Minggu, 28 Desember 2025, malam waktu Indonesia Barat. Pertandingan itu berakhir seri dengan skor 1-1. Giovanni Fabian membuat Bologna unggul lebih dahulu namun Tarik Muharemovic bisa menyamakan skor bagi Sassuolo. Hasil laga penutup tahun 2025 ini membuat Sassuolo nangkring di posisi ke-9 dengan nilai 22. Persija Jakarta menunjukkan mentalitas juara saat menjamu Bayangkara FC dalam lanjutan BRI Super League 2025-2026. Bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, pada Senin, 29 Desember 2025, malam WIB, Macan Kemayoran sukses membungkus kemenangan meyakinkan dengan skor akhir 3-0. Kemenangan ini menjadi sangat krusial bagi Persija. Selain mengembalikan kepercayaan diri setelah kekalahan tipis dari Semen Padang di laga sebelumnya, tambahan 3 poin ini resmi membawa Persija meroket ke peringkat ketiga klasemen sementara, menggeser Malut United. Pertandingan antara PSIM Jogja melawan PSBS Biak berakhir tanpa pemenang dengan skor imbang 2-2. Hasil imbang ini membuat posisi PSIM masih tertahan di urutan kelima klasemen sementara dengan raihan total 24 poin. Di sisi lain, PSBS juga belum beranjak dari peringkat 15 setelah mengumpulkan 13 poin sejauh ini. Bali United dan Dewa United harus puas berbagi 1 poin setelah bertanding alot selama 90 menit penuh ditambah masa injury time. Pertandingan yang berjalan sangat ketat tersebut tidak menghasilkan 1 gol pun hingga peluit panjang dibunyikan. Setelah pertandingan ini, Bali United dijadwalkan akan segera bertemu dengan Arema FC pada hari Minggu, 4 Januari 2026. Laga Liga 1 tersebut akan menjadi kesempatan bagi Serdadu Tridatu untuk mencoba meraih poin penuh kembali. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ya, agar tidak ketinggalan berita bola terbaru setiap hari.